mencari partner yang bisa diandalkan, bisa diajak kerjasama, dan memiliki rasa tanggung jawab. Karena apabila kita asal memilih partner, dikhawatirkan partner tersebut tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngombis, ngobrol seputar bisnis. Tema hari ini tentang kerangka perencanaan usaha. Sebelumnya, saya Septiana sebagai host hari ini dan dua bintang tamu saya. Yang pertama, Lailatul Karomah sebagai bintang tamu pertama. yang kedua, Fadilatul Suhro sebagai bintang tamu kedua. Lanjut saja ke sesi pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang business plan atau perencanaan usaha? Business plan merupakan suatu panduan atau dokumen tertulis yang bersifat formal yang berisi rencana perusahaan, di mana dapat disebut juga bahwa business plan adalah proyeksi dari tujuan, target, serta sistem operasional perusahaan secara detail. Kalau menurut saya, business plan ini sendiri merupakan suatu dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha untuk menggambarkan seluruh unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan yang sedang memulai suatu usaha. Berarti business plan itu sendiri dapat berupa laporan keuangan yang direncanakan. Ya. Apa yang harus kita siapkan dalam menyusun kerangka perencanaan usaha itu? Hal yang harus dipersiapkan untuk pengusaha atau entrepreneur dalam menyusun kerangka perencanaan usaha, yang pertama yaitu harus menyiapkan nama perusahaan. Karena nama perusahaan akan berdampak jangka panjang dalam berbisnis. Oleh karena itu, nama perusahaan harus dipikirkan dengan baik-baik. Dan yang kedua yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi juga harus disiapkan dan dipikir matang-matang, karena apabila kita memilih lokasi yang kurang strategis, dikhawatirkan usaha yang akan kita jalankan itu sepi peminat atau jarang didatangi oleh konsumen. Dan yang ketiga yaitu konsumen yang akan dituju. Kita harus mengetahui apakah bisnis yang kita jalani itu sesuai dengan konsumen yang akan kita tuju. Dan yang keempat yaitu jumlah modal yang diharapkan. Karena dalam berwirausaha atau membuka suatu usaha, perhitungan modal yang disiapkan itu juga penting supaya kita bisa tahu berapa modal yang dibutuhkan untuk membuka suatu usaha. Kalau menurut saya itu yang pertama menentukan tujuan bisnis yang akan dibangun. Yang kedua melakukan riset terkait bisnis yang akan dijalankan. Kemudian melakukan kegiatan pemasaran dan melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala. Apakah pemilihan lokasi usaha penting untuk dilakukan? Kalau menurut saya, pemilihan lokasi sangat penting dilakukan. Mengapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, lokasi dalam menjalankan suatu usaha itu harus dipikirkan dan harus dicari sestrategis mungkin supaya usaha yang kita jalani itu tidak sepi peminat, melainkan banyak pengunjungnya atau banyak konsumen yang datang untuk membeli produk yang kita jual. Menurut saya juga sangat penting karena
berkaitan dengan besar kecilnya biaya operasi, harga maupun kemampuan bersaing. Lokasi juga memiliki fungsi yang strategis karena dapat mencapai tujuan perusahaan. Apa saja isi dari bisnis plan secara sederhana yang kalian ketahui itu? Yaitu yang pertama ada latar belakang, di mana pada bagian ini berisi latar belakang pendirian perusahaan, keadaan persaingan, masih terbuka, peluang usaha, fasilitas yang dimiliki, dan prospek usaha di masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu ada identitas pemilik, di mana bagian ini dicantumkan nama pemilik, tempat, dan tanggal lahir, alamat rumah dan telepon, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir. Dan yang ketiga yaitu ada data perusahaan, di mana bagian ini berisi nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nomor telepon dan susunan pengurusnya. Mungkin saya akan sedikit menambahkan mengenai isi dari bisnis plan itu sendiri. Tadi yang ketiga, berarti yang keempat yaitu ada aspek produksi, di mana aspek produksi ini berisi mengenai bagian, jenis, dan jumlah mesin yang akan digunakan untuk mengukur kapasitas produksi, karena jumlah produksi suatu perusahaan biasanya diproduksi rata-rata dilakukan di setiap bulan. Dan yang kelima yaitu ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini sendiri berisi mengenai penjelasan mengenai sistem distribusi, sistem pembayaran, sasaran konsumen, wilayah pemasaran, dan yang lainnya yang mencakup tentang aspek pemasaran. Dan yang terakhir yaitu ada aspek keuangan, di mana aspek keuangan ini berisi mengenai perhitungan kebutuhan modal tiap minggu dan bulan. Apa saja contoh perencanaan usaha yang kalian ketahui? Untuk contoh dari perencanaan usaha ini sendiri berupa seperti membuat pelaporan, di mana untuk isinya itu yang pertama ada halaman depan, yang kedua ada daftar isi, yang ketiga ada rangkuman eksekutif, yang keempat penjelasan mengenai perusahaan tersebut, dan yang kelima ada pemasaran. Selanjutnya yaitu ada barang dan jasa yang dihasilkan, kemudian permodalan dan apendik. Barang yang kita jual dapat diketahui oleh masyarakat, otomatis kan kita harus melakukan promosi. Apakah perlu kita melakukan promosi itu? Kalau menurut saya, apabila kita melakukan atau menjalankan atau membuka sebuah usaha, promosi itu sangat berperan penting dalam menjalankan suatu usaha. Karena apabila kita tidak melakukan suatu promosi terhadap barang atau jasa yang akan kita perkenalkan kepada konsumen, maka konsumen tidak akan mengetahui usaha apa atau barang apa yang akan kita jual. Selain itu, dalam melakukan promosi disarankan untuk melakukan pemasaran atau promosi yang kreatif dan dapat menarik konsumen. Kalau menurut saya sangat penting untuk melakukan promosi, karena promosi itu mempengaruhi dan membujuk calon konsumen agar tertarik membeli usaha kita, tertarik hingga mau membeli produk jasa yang ditawarkan. Rencana apa saja yang perlu dipersiapkan dalam melakukan promosi usaha tersebut? Mungkin rencana yang perlu dipersiapkan untuk melakukan promosi yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu kita harus menentukan target market atau target pasar. Karena apabila kita tidak melakukan atau menentukan target pasar yang akan kita alami, nanti kita bisa pusing atau bingung ke depannya. Dan yang kedua yaitu kita bisa menentukan misi apa yang ingin dicapai. Maka dengan kita menentukan misi yang ingin dicapai, dapat
membuat promosi menjadi lebih efisien. Dan selanjutnya yaitu kita bisa melakukan merencanakan pesan yang ingin disampaikan. Karena apabila kita sendiri tidak mengerti pesan apa yang akan kita sampaikan kepada konsumen, otomatis konsumen juga tidak akan mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, diperlukan untuk merencanakan pesan yang ingin disampaikan supaya konsumen bisa mengerti atau paham tentang apa yang kita sampaikan. Selanjutnya saya akan menambahkan yaitu memilih media yang digunakan harus jelas. Contohnya seperti brosur dan banner. Yang kedua, menentukan durasi promosi, dan yang ketiga, mengukur efektif atau tidaknya promosi dan menentukan anggaran promosi. Apakah dalam melakukan usaha perlu mencari partnership untuk bekerja sama? Kalau menurut saya mungkin perlu, asalkan dalam mencari partner untuk kerjasama kita harus benar-benar mencari partner yang bisa diandalkan, bisa diajak kerjasama dan memiliki rasa tanggung jawab. Karena apabila kita asal memilih partner, dikhawatirkan partner tersebut tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, pemilihan partner yang baik itu sangat diperlukan dalam menjalankan suatu usaha. Partnership juga dibutuhkan untuk menjaga bisnis kita supaya bisa terus berjalan dengan menciptakan peluang baru yang bisa didapatkan, menciptakan efisiensi biaya yang harus dikeluarkan, dan juga dapat menciptakan kedua belah pihak yang berkolaborasi di mana mata pihak-pihak luar lainnya. Jika kalian membuka suatu usaha, partnership apa yang kalian inginkan? Nah, menurut saya yang punya visi dan misi yang sama, kemudian memiliki jiwa wirausaha juga, dan bertanggung jawab. Kalau menurut saya, partner yang ingin saya ajak itu yang pertama mungkin dia yang bisa bersikap sopan, jujur, bertanggung jawab, dan bisa diandalkan serta bisa diajak kerjasama dengan baik. Jadi partnership ini sangat dibutuhkan untuk berkolaborasi dan bekerja sama agar dapat meningkatkan bisnis kita sendiri atau usaha kita sendiri. Jadi kesimpulan dari podcast ini, business plan yang pertama kita bahas, kita itu harus memiliki perencanaan terlebih dahulu untuk melakukan sebuah usaha agar usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dan sebaiknya perencanaan itu harus dilakukan lebih awal dan tidak dapat menyimpang dari perencanaan yang kita inginkan, dan dapat menciptakan suatu tujuan yang kita inginkan juga. Mungkin ada tambahan dari kedua belah pihak ini? Kalau untuk saya sudah cukup mungkin. Semoga bermanfaat podcast hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Like, Komen. and subscribe. See you. dadah.